Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kakak abang. Di pertemuan ini kita akan belajar tentang jaringan tumbuhan ya. Kemarin sudah kita pahami apa aja jaringan-jaringan pada tumbuhan. Nah sekarang itu yang akan kita pelajari adalah jaringan yang terletak pada daun, pada akar, dan pada batang tumbuhan. Kita masuk ke jaringan pada akar, daun, dan batang. Kita pahami dulu bahwa tumbuhan berdasarkan kepingan bijinya itu dibagi atas dua, dikotil dan monokotil. Ya, dikotil bisa lihat nih, dikotil jambu, jeruk, monokotil bisa lihat di gambar. Mana tumbuhan dikotil gitu ya, ini tumbuhan-tumbuhan yang berkeping dua. Biasa ciri-cirinya akarnya berupa akar tunggang dan bentuk tulang daunnya cenderung menjadi atau menyirip. Sedangkan monokotil ya adalah tumbuhan yang bagian bijinya tunggal ya, karena mono itu satu. Nah, ciri-cirinya seperti dia akarnya serabut, ya, tulang daunnya sejajar, tidak berkambium dan lain-lain. Baiklah, langsung saja kita masuk ke susunan jaringan pada tumbuhan. Nah, yang kita pelajari kali ini adalah susunan pada yang pertama ada akar. Ya, jadi ini ada akar serabut. Yang ini, yang di bawah ini adalah akar tunggang, di mana akar serabut itu ciri-ciri dari tumbuhan-tumbuhan monokotil, sedangkan yang tunggang ini adalah dikotil. Lalu jaringan pada batang, di mana bisa dilihat ini ada jaringan-jaringannya ya. Nah, ini pada batang dikotil, sedangkan ini pada batang monokotil, dan jaringan-jaringan terletak pada daun, ya, di mana ini menjari itu daun dari dikotil, ya, ini contoh dari daun monokotil. Nah, pertama-tama kita akan masuk langsung ke jaringan pada akar. Nah, kita tahu bahwa akar ini ada akar tunggang dan akar serabut. Nah, sebelum masuk ke jaringan-jaringannya, pada akar tunggang, gitu ya, di akar tunggang ini terdapat yang namanya akar utama dan bagian cabangnya. Jadi di akar ada cabang lagi, gitu. Itu untuk akar tunggang. Nah, di sini kita lihat ini merupakan penampang dari akar, ya. Jadi ini akar nih, kita bedah, kita lihat jaringan di dalam akar ini. Seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, bahwa di ujung akar dan ujung batang itu ada yang namanya meristem, ya, jaringan meristem, jaringan yang masih membelah. Ya, di meristem akar ini itu disebut meristem apikal, di mana nanti pertambahannya itu memanjang. Lalu kalau kita lihat dari luar, maksudnya dari luar ke dalam ya, dalam jaringan, kalau dari luar itu sama, yaitu ada epidermis, di mana epidermis itu merupakan jaringan pelindung karena dia terletak di luar. Lalu ke dalam lagi ada cortex ya. Lalu ada endodermis. Lalu ada xilem dan phloem yang disebut dengan tele. Jadi saya ulangi lagi bahwa kalau dari luar ke dalam, jaringan yang menyusun akar itu ada epidermis, cortex, endodermis, dan silinder pusat atau stele. Di mana di silinder pusat itu di dalamnya ada xilem dan phloem. Kita bahas satu-satu, yaitu pertama epidermis akar. Untuk epidermis akar bisa dilihat itu bagian luar ya. Kita tahu bahwa epidermis tadi adalah jaringan pelindung, karena itu dia terletak di luar. Nah, untuk epidermis ini perhatikan dulu bahwa akar untuk dikotil dan monokotil ini berbeda. Bisa dipahami ya. Untuk epidermisnya sama, cuma bagian ini silinder pusatnya dia berbeda. Ya, nanti akan kita bahas. Jadi epidermis akar ini tersusun merapat ya, tanpa ruang antar sel. Lalu dia terdiri atas satu lapis sel. Lalu di epidermis ini juga kita sudah mempelajari di video sebelumnya bahwa epidermis ini bisa berdiferensiasi menjadi salah satunya adalah rambut akar yang memaksimalkan dari penyerapan air dan unsur hara di dalam tanah. Itu jadi fungsi dari rambut akar. Rambut akar juga itu berfungsi memperluas bidang penyerapan serta menyerap air dan garam mineral ya. Intinya memaksimalkan penyerapan dari air dan nutrisi atau garam mineral di dalam tanah yang dilakukan oleh akar. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bagian korteks. Jadi setelah epidermis ada korteks. Oke, untuk di bagian korteks
perhatikan lagi, berarti di sini ya, tuh di tengah ini, ya agak besar ini ya korteksnya, ini, sedangkan untuk monokotil di sini juga. Nah, korteks ini dia cirinya bahwa dia punya dinding selnya itu tipis. Lalu terdapat banyak ruang antar sel, di mana untuk korteks ini dia tersusun atas sel parenkim, ya. Dimana kita tahu bahwa sel parenkim di video sebelumnya itu jika dilihat dari fungsinya ada bermacam-macam, salah satunya untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, jadi itu fungsi dari parenkim di korteks. Kenapa dinding selnya tipis dan terdapat banyak ruang antar sel? Karena fungsinya adalah untuk pertukaran gas. Ya. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke endodermis. Endodermis ini dia itu pemisah antara silinder pusat dengan korteks tadi. Oke, untuk endodermis diperhatikan lagi untuk penampangnya, atau di sini ya endodermis di sini. Jadi ini silinder pusat itu yang bulat. Kenapa disebut silinder pusat? Karena dia di tengah dan berbentuk silinder. Nah, sebelum silinder pusat ini ada endodermis, gitu ya. Begitu juga di monokotil. Nah, ciri-ciri dari endodermis sendiri yang pertama ya, tadi fungsinya untuk pembatas korteks dan silinder pusat. Dia juga mengalami yang namanya penebalan lignin dan suberin, ya. Jadi penebalannya itu membentuk struktur seperti pita. Nah, disebutlah sebagai pita Kaspari. Selanjutnya, dinding sel tidak dapat ditembus air, gitu ya. Kenapa tidak bisa ditembus air dan zat ini disebabkan karena adanya penebalan lignin dan suberin ini, atau disebut pita Kaspari. Nah, untuk endodermis ini, di sini itu terdiri atas sel-sel. Baiklah, untuk ciri-ciri endodermis yang pertama, dia ya tadi ya sebagai pembatas korteks dan silinder pusat. Lalu yang kedua, dia mengalami penebalan lignin dan suberin atau disebut penebalan gabus. Jadi penebalannya itu berbentuk pita, kata Abang, maka disebut pita Kaspari. Nah, dikarenakan tadi terjadi penebalan gabus itu, maka di dinding sel ini tidak dapat ditembus air dan zat hara lain. Selanjutnya, endodermis tersusun oleh sel-sel rapat dan tanpa ruang antar sel yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas zat ke dalam pembuluh akar. Nah, tadi kita udah epidermis udah, korteks udah, endodermis. Kita lanjut ke jaringan akar yang keempat, yang terakhir, yaitu ini dia, silinder pusat. Ya, dimana untuk tanaman dikotil dan monokotil ini terdapat perbedaan khususnya pada silinder pusat. Dapat dilihat ya bahwa silinder pusat dari dikotil di sini ada silem dan floemnya di sini dia berbentuk bintang. Ya, jadi gampang aja mengingatnya, lihat ini seperti bintang sebenarnya kalau penuh nih. Sedangkan untuk monokotil letak silem floemnya itu dia nanti bergantian, silem floem, silem floem, silem floem. Jadi berselang-seling membentuk lingkaran. Oke, untuk silinder pusat di sini ada silem, floem, dan perisikel. Ya, kakak dan abang udah tahu di video sebelumnya bahwa silem dan floem ini merupakan jaringan pengangkut, di mana silem fungsinya itu untuk mengangkut air dan unsur-unsur hara dari dalam tanah dibawa ke daun, sedangkan floem berfungsi untuk membawa hasil fotosintesis itu ke seluruh tubuh. Itu fungsinya. Nah, untuk silinder pusat, di sini bisa dilihat untuk dikotil dia ada namanya perisikel atau bahasa lainnya perikambium. Sekali lagi bedanya antara silinder pusat antara monokotil dan dikotil itu terletak pertama ada di perisikel, di mana yang punya perisikel hanya dikotil di sini ini perisikel di akar dikotil ini menyebabkan nanti adanya cabang-cabang pada akar dikotil, akar tunggang. Selanjutnya yang membedakan lagi ialah adanya kambium ya untuk akar, dimana kita tahu kambium itu merupakan jaringan meristem yang kita tahu jaringan meristem itu jaringan yang aktif membelah. Jadi itu bedanya antara silinder pusat dikotil dengan monokotil. Silem dan floem untuk yang monokotil dia saling berselang-seling, jadi silem, floem, silem, floem, silem, floem. Kalau silem, floem dikotil dia
berbentuk bintang. Baiklah, untuk susunan jaringan pada akar tumbuhan sudah kita pelajari. Selanjutnya kita masuk ke susunan jaringan pada batang. Susunan jaringan pada batang tumbuhan itu sama urutannya dari luar ke dalam, sama seperti akar. Jadi di luar ada epidermis sama. Selanjutnya ada korteks, nih korteks, ada korteks, lalu selanjutnya ada endodermis ya, ada juga endodermis di batang tapi tidak nampak karena dia udah bergabung dan tipis. Selanjutnya ada silinder pusat. Ini silinder pusat, dimana di dalam silinder pusat itu ada silem dan floem atau jaringan pengangkut atau berkas pengangkut. Nah, untuk monokotil lihat berkas pengangkutnya dia tersebar ya, bulat-bulat ini adalah silem dan floemnya. Sedangkan untuk batang dia tersusun rapi antara silem floemnya. Nah, kita lihat, kita pelajari lebih dalam. Nah, untuk epidermis dari batang, jadi epidermis pada batang itu umumnya selapis sel, jadi tersusun rapat tanpa adanya ruang antar sel, lalu mempunyai kutikula. Jadi kutikula itu merupakan lapisan pelindung pada seluruh sistem tumbuhan, gitu ya, yang fungsinya untuk memperlambat kehilangan air. Lalu di epidermis ini terjadi pertumbuhan sekunder. Untuk yang batang, kita tahu pertumbuhan sekunder disebabkan karena adanya jaringan meristem yang aktif membelah, di mana pertumbuhan sekunder itu dia semakin melebar ya. Kalau primer dia memanjang atau meninggi, kalau pertumbuhan sekunder itu melebar. Karena kayak kita bisa tahu bahwa batang tumbuhan itu kan kalau yang dikotil itu semakin lama semakin melebar atau diameternya semakin besar. Nah, untuk di batang di mana epidermis ini akan pecah menjadi lapisan gabus dan lentisel. Oke, di mana kita tahu lentisel itu fungsinya untuk pertukaran gas ya pada batang ini. Baiklah, itu untuk epidermis pada batang. Kita lanjut, setelah epidermis, kita masuk ke korteks. Untuk korteks, jadi di korteks ini terdiri dari jaringan parenkim yang berdinding tipis. Dimana jaringan parenkim itu merupakan jaringan dasar, ya kan? Lalu terdiri atas banyak ruang antar sel, dan juga dia tersusun atas kolenkim dan sklerenkim. Nah, kita tahu bahwa jaringan tumbuhan itu kemarin udah disebutin ada 4, yang jaringan dewasanya ada epidermis, ada parenkim, ada penyokong, sama jaringan pengangkut. Nah, di korteks ini kita tahu batang itu kan sebagai penyokong dari tanaman, maka dia juga tersusun atas jaringan penyokong. Lalu jaringan penyokong itu terdiri atas kolenkim dan sklerenkim. Nah, untuk yang kolenkim, kita tahu bahwa fungsinya untuk menyokong pada bagian-bagian batang yang masih muda. Ya, jadi pada bagian batang yang masih muda dan terdapat klorofil untuk fotosintesis. Sedangkan sklerenkim itu penyokong yang berfungsi untuk menyokong pada bagian batang yang sudah tua. Selanjutnya, setelah dari epidermis, korteks, kita lanjut ke endodermis. Nah, untuk endodermis pada batang itu tidak begitu jelas ya, tersusun atas lapis sel. Jadi dia udah menyatu dan tidak tampak ya pada batang. Lanjut, setelah endodermis yaitu adalah tele atau silinder pusat. Ya, kita tahu bahwa bedanya dikotil, ini monokotil. Silinder pusatnya jelas-jelas berbeda. Silinder pusat atau stele ini terletak di sebelah dalam setelah korteks. Di dalamnya ada yang pastinya, kalau di dalam silinder pusat itu ada jaringan pengangkut yaitu silem dan floem, di mana diulang lagi bahwa silem membawa air dan unsur hara dari tanah ke daun. Si floem fungsinya untuk membawa hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada batang dikotil, berkas pengangkutnya itu dia letaknya beraturan ya, seperti melingkar. Silem di dalam, floem di luarnya. Ini silem, ini floem, ini silem, ini floem. Jadi membentuk lingkaran. Sedangkan untuk monokotil, silem dan floemnya itu tersebar merata ya. Nah, diperhatikan yaitu pada dikotil, ini kan silem ya. Dalam silem, di luar itu floem, silem floem di luar. Nah, di antara silem dan floem yang ini itu ada kambium, dan kambium ini hanya terletak pada batang dikotil, sama kayak pada akar dikotil. Nah, kambium tadi itu merupakan meristem, jaringan meristem yang aktif membelah. Yang membelahnya ini pada batang itu pertumbuhan secara sekunder, di mana pertumbuhan sekunder itu adalah pertumbuhan yang menyebabkan diameter batang ini membesar. Jadi
bisa kita lihat bahwa batang-batang pada tumbuhan dikotil itu membesar ya, batangnya itu makin lama membesar kayak pohon mangga ya, besar-besar. Sedangkan ya kita bisa lihat pada monokotil ada epidermis, jaringan dasarnya, ada korteksnya ya. Lalu untuk stelenya atau silinder pusatnya, untuk pengangkutnya dia itu menyebar merata ke berkas pembuluhnya, jadi tidak teratur. Ini yang bulat-bulat ini tidak teratur. Lalu di monokotil juga tidak ada yang namanya kambium, sehingga kita bisa lihat bahwa batang-batang pada tumbuhan monokotil itu lurus saja, nggak membesar. Lalu di sini di dikotil ini ada ampulur, di mana hanya tersimpan pada tumbuhan dikotil yang fungsinya ini menyimpan cadangan makanan ya, serta dia juga memperkuat organ batang dari tumbuhan. Baiklah, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang susunan jaringan pada akar dan batang, dimana kita ulang lagi ya bahwa akar dan batang itu sama-sama susunan jaringannya itu sama ya, itu yang pertama dari epidermis dulu, lalu korteks, lalu ada endodermis, dan ada silinder pusat. Nah, untuk masing-masing dikotil monokotil pada akar dan batang itu bentuk jaringan, penampang jaringannya itu berbeda. Nah, kali ini kita akan belajar selanjutnya susunan jaringan pada daun, di mana pada daun ini agak sedikit berbeda. Nah, kita bisa lihat ya bahwa daun ini daun dikotil ya, menjari. Ini daun monokotil. Baiklah, untuk daun dia tersusun atas, yang pertama ada epidermis, jaringan epidermis atau jaringan pelindung, lalu ada mesofil dan berkas pengangkut. Oke, baiklah. Nah, kita pelajari dulu susunannya itu pada daun dikotil terlebih dahulu ya. Seperti ya udah dijelaskan ya bahwa di atas ini ada kutip fungsinya untuk agar jaringan tidak kehilangan air. Ini kutikula. Baru epidermis. Nah, kita tahu bahwa epidermis itu kan merupakan jaringan dewasa, jaringan pelindung ya. Jadi dia di luar nih epidermis. Nah, kita tahu bahwa daun itu dia kan ada bagian atas sama bagian bawah. Jadi epidermis di sini terbagi atas epidermis atas dan epidermis bawah. Kita tahu bahwa epidermis ini itu terdiri atas lapis sel yang tadi dia mengalami penebalan kutikula ini, bagian atas dan bagian bawahnya. Nah, untuk yang bagian atas ini, nanti kan ini daun itu fungsinya untuk menyerap cahaya ya, untuk fotosintesis. Yang bagian epidermis bawahnya ini akan berdiferensiasi ya, pada epidermis bawahnya itu menjadi stomata yang udah dijelaskan pada video sebelumnya, di mana stomata itu merupakan celah pori yang fungsinya nanti untuk pertukaran gas, yaitu gas karbon dioksida dan oksigen ya di sini ini. Nah, stomata ini bentuknya nanti seperti mata dan ada sel penjaganya. Jadi ini sel penjaganya yang membuka dan menutup stomanya. Jadi lubangnya itu disebut stoma. Nah, nama keseluruhannya adalah stomata. Itu untuk epidermis atas dan epidermis bawah yang berdiferensiasi menjadi stomata itu ya. Selanjutnya ada mesofil yang kedua ya. Mesofil ini terdiri ini dari sini ke sini itu mesofil, di mana pada mesofil daun ini merupakan jaringan dewasa, yaitu jaringan palisade dan spons. Atau palisade ini merupakan jaringan tiang dan spons bunga karang ya, udah dijelaskan juga di video sebelumnya. Nah, jaringan tiang sama bunga karangnya ini itu dia ini banyak banget mengandung klorofil, yang paling banyak mengandung klorofil tapi pada jaringan tiang. Jadi pada jaringan bunga karang itu sedikit saja mengandung klorofil, maka nanti terjadi fotosintesis di jaringan tiang. Nah, untuk jaringan tiang ini, di jaringan tiang ini terdiri dari sel tiang yang berbentuk silindris, sedangkan yang bunga karang itu yang sel yang tidak teratur, dia punya dindingnya tipis dan banyak ruang-ruang antar sel. Jadi ini ruang-ruang antar sel. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah berkas pengangkut ya. Berkas pengangkut ini ada silem dan floem, di mana fungsinya sudah dijelaskan ya. Silem itu untuk apa dan floem itu untuk apa. Nah, selanjutnya kita akan memahami bagaimana apa perbedaan dari daun, struktur jaringan dari daun dikotil sama monokotil. Jadi ini ada dikotil, nah ini monokotil ya. Yang pertama kita lihat yang dikotil dulu ya. Untuk epidermisnya tadi, epidermis berdiferensiasi gitu kan.
menjadi stomata. Untuk yang dikotil, hanya epidermis bawah yang berdiferensiasi menjadi stomata. Jadi stomata di sini atau lubang yang di sini itu untuk pertukaran gas CO2 dan oksigen itu hanya di bagian bawah. Untuk dikotil yang atasnya nggak ada, ya. Untuk yang dikotil atasnya hanya fungsinya hanya untuk yang menangkap cahaya matahari. Sedangkan untuk yang monokotil, epidermis atas dan bawah keduanya berdiferensiasi menjadi stomata. Jadi atas bawah itu bisa sebagai pertukaran gas kalau monokotil. Yang kedua yang berbeda di sini adalah ini jaringan pengangkutnya ini, gitu ya. Nah kalau monokotil jaringan pengangkutnya bisa diperhatikan ini, dia itu silindernya ini itu sejajar ya, begitu terus sampai seterusnya, jadi sejajar begitu untuk berkas pengangkutnya yang di dalamnya ada silum floem. Sedangkan di kotil tidak begitu. Lalu selanjutnya yang ketiga yang bedanya lagi adalah bagian mesofil, di mana bagian mesofil di sini kalau di kotil tadi yang udah kita pelajari bahwa ada namanya parenkim, palisade, dan spons. Di mana palisade atau jaringan tiang ini kan jaringan seperti tiang, spons nih seperti bunga karang ini kan, dan banyak yang namanya ruang antar selnya nih, banyak ruang antar sel. Sedangkan untuk monokotil, dia hanya terdiri atas parenkim. Jadi kan parenkim yang sama, gitu ya. Bisa bedain ya. Ini ada palisade, ini ada bunga karang, sedangkan yang monokotil ini bentuk sama gitu parenkimnya. Pipihnya sama. Nah, itu adalah bedanya antara daun dikotil dan monokotil. Baiklah, sampai di sini video pembelajarannya tentang susunan dari jaringan-jaringan pada akar, batang, dan daun tumbuhan. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.